Sobat Lampung Pos, jumpa lagi bersama kami dalam program Lampung Pos Update. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita-berita viral ya, baik lokal maupun nasional. Pada berita pertama kali ini kita akan membahas seputar dunia pelajar ya, masih di dunia pelajar, yaitu kasus perundungan atau bully yang kembali terjadi di Provinsi Lampung. Khususnya ini ada seorang pelajar siswa menengah pertama ya, Alulu, yang menjadi korban bullying. Nah ini kenapa bisa terulang-ulang lagi ya? Padahal kan kita pengawasan sekolah juga sudah lumayan ketat ya, ini kenapa malah justru timbul lagi nih? Apakah kurang mungkin pengawasannya yang kurang sekolah? Dari pihak sekolah, terutama juga mungkin orang tua ya. Dan itu kejadiannya juga emang bisa jadi ya pengawasan yang lemah lah intinya ya, dari mungkin dari pihak sekolah sama orang tua ya. Kita ketahui juga bahwa sekarang ini anak-anak ya istilahnya anak-anak tanggung lah ya. Kita juga mencari jati diri itu mungkin terlibat hal-hal yang emang ini ya, masih sama teman ya, ataupun dari kakak kelasnya ataupun adik kelas ya, sehingga dan ini juga harus menjadi sebuah perhatian ya, karena itu juga balik lagi ke ini ya, mental atau ini ya dari si siswanya itu sendiri ya, dan dalam menyikapi sebuah permasalahan yang terjadi antara mungkin mereka ada masalah mungkin, tapi kan secara ininya bisa juga kan diselesaikan secara baik-baik gitu tanpa melalui hal yang bullying ini ya, karena itu juga memberikan efek yang sangat tidak baik ya, khususnya bagi korban. Ya kan mereka bisa menjadi nantinya merasa terkucilkan, terus dalam pergaulannya juga minder ya, karena efeknya sangat besar ya bagi khususnya korban ya. Iya, pastinya kita prihatin ya dengan betul. kasus perundungan ini gitu kan. Nah ini artinya kita semua nih, guru, terus orang tua dan itu murid itu sendiri ya, ini harus sama-sama menjaga sikap, sama-sama untuk menjaga pertemanan ya. Iya betul. Nah kan seperti kalau perundungan ini kan banyaknya di anak-anak sekolah ya, kayaknya seperti budaya, tapi kan jangan sampai lah itu bukan budaya kita. Bagus ya. Artinya kan ini persoalan ini harus dihentikan dan semua pihak harus terlibat, baik itu di sekolah, orang tua, bahkan pemerintah terkait ya, pemerintah daerah di setiap sekolah itu. Ya artinya para siswa-siswi ini pelajar harus mendapatkan perhatian yang lebih loh. Jangan sampai mereka mencari perhatian dengan menjelekkan atau membuli kawan sekitarnya ya, karena mereka tidak mendapatkan perhatian ya. Nah, makanya itu semua pihak ini harus terlibat ini ya, bukan soal yang gampang, ini persoalan yang harus sama-sama kita selesaikan secara bijak gitu kan. Ya Manur ya? Betul. Nah, ini kan kalau kita lihat kasus ini kan adalah pelajar siswa menengah pertama ya, di mana di usia tersebut itu anak itu masih mencari eksistensi ya, atau jati diri, pengakuan kepada dari orang lain gitu. Mungkin selain mungkin kurangnya minimnya pengawasan, dia juga banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa dia bisa menjadi pelaku itu. Ataukah mungkin pergaulan, lingkungan keluarga, atau mungkin bisa jadi banyak juga efek ya. Kurang kasih sayang dari orang tua, atau mungkin juga kalau kemarin kita mengadakan Lampung Pos kan kemarin sempat mengadakan focus group discussion ya, Bu Alulu, ini soal kenakalan remaja. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kenakalan remaja adalah dari rumah itu sendiri gitu. Yang untuk bisa mengendalikan keluarga itu pendidikan pertama adalah yang harus kita tanamkan di rumah gitu. Bagaimana anak itu bisa menghadapi masalah situasi. Kemudian sekarang kan banyak juga anak-anak kita yang terlibat kayak geng motor ya, tawuran, perang sarung dan segala macam. Nah itu sebenarnya bisa direm atau bisa dimulainya juga dari rumah gitu. Ya benar, karena kan rumah itu sebagai madrasah pertama ya, sarana pendidikan pertama bagi anak-anak kita gitu kan. Dan ini artinya orang tua di dalam rumah harus memberikan bekal yang cukup untuk dia bersosialisasi, bermasyarakat atau berbaur ya bersama kawan-kawan sekitarnya kan. Ya perlulah diajarkan hal-hal mana yang boleh dilakukan dan hal mana yang tidak boleh dilakukan ya. Karena kan bullying ini kan dampaknya luar biasa nantinya. Jangan sampai orang terkena bullying itu akan menjadi orang yang terkena sisa batinnya yang jadi minder, tidak mau beraktivitas lainnya karena tertekan gitu kan. Kena mental kalau zaman sekarang gitu. Ya mungkin selain dari pembelajaran hal-hal yang positif di rumah juga ya, intinya kembali lagi bahwa pengawasan orang tua juga harus lebih ini. Nah, kalau hanya pembelajaran mengenai hal baik tapi pengawasannya kurang berimbang gitu loh, karena
pengaruh juga dari lingkungan luar juga cukup besar bagi perkembangan anak ya. Dan ini juga pengawasan orang tua juga perlu lebih ditingkatkan gitu. Selain pendidikan tentang khususnya agama lah ya, untuk bisa mental mereka, untuk mengisi mental mereka, moral mereka dengan hal-hal yang positif itu juga ya, pengawasannya juga harus lebih ditingkatkan, jadi berimbang gitu loh, sehingga anak juga tidak terlalu jauh untuk melakukan hal-hal yang ini ya. Dan kita juga bahwa harus ada ini ya, orang tua sama kedekatan ya, orang tua sama anak kita lebih emosionalnya harus kita tetap jaga ya, supaya orang tua ke anak juga yang menjalani segala hal yang mereka lakukan ya. Dan emang orang tua juga harus aware benar loh ke hal ini ya, karena ini juga menyangkut masa depan juga anak-anak kita ya. Bahwa kalau sampai jadi korban bully juga ya, seperti tadi kita udah bahas, bahwa itu kan memberikan efek yang jangka panjang ya bagi khususnya mental si korban ya. Dan itu sangat tidak bagus juga bagi perkembangan anak yang emang dalam masa-masa pertumbuhan ya, dari sejak SMP itu ya. Iya, ya artinya kan orang tua dan guru ini jangan sekedar TikTokan untuk betul. Viral bikin video yang aneh-aneh gitu kan. Betul. Artinya harus memberikan edukasi kepada masyarakat, berilah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak ya kan, di sekolah maupun di rumah gitu kan. Gitu ya Mbak Nur ya. Tapi ngomong-ngomong tadi soal pelajar, kita juga masih bahasan topik kita selanjutnya juga soal ini ya, masih soal pelajar juga ya, sekolah ya. Pelajar ya. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974, telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket korporat di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up. Lalu isi data pelanggan. Dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.com dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Nah ini
ada yang rame lagi nih Mbak Nur. Dulu terkait makan bergizi gratis ya. Program unggulannya Pak Prabowo nih lagi rame nih di para netizen lagi ngebahas ini, ya kan salah satunya di Jakarta Selatan ya. Di Kalibata tuh kan ada satu dapur yang merugi bahkan sampai hampir 1 miliar ya. Nah, kan ini kan artinya ini program ini mogok di tengah jalan ini ya kan, artinya sebelum jalan udah habis bensin. Turun mesin apa habis bensin ini loh. Nah kan sebelum semua siswa-siswi di sekolah merasakan ya, mencicipi belum makan bergizi, tapi ternyata banyak polemik di dalamnya ya. Kita di sini aja belum merasakan, di sana udah gulung tikar gitu ya. Nah ini gimana pandangannya? Ini harus menjadi sebuah ini ya, introspeksi juga ya bagi pemerintahan ya, yang dari awal kan dari sebelum jadi presiden udah gembar-gemborkan ya makan bergizi gratis ya buat siswa. Ya itu juga harus ya kembali juga sebenarnya kan dari awal juga udah mengundang pro kontra ya, dengan karena membutuhkan dana yang emang luar biasa ya, dan itu emang harus, dan sekarang harus program itu ya pemerintah harus tanggung jawab loh dengan adanya kejadian seperti ini ya, dan dengan nilai yang cukup lumayan gede ya, apalagi bagi pihak ketiga ya. Itu yang mereka harus mengeluarkan dulu sekitar kurang lebih hampir 1 M kan. Untuk modal awal ya. Modal awal kan itu secara tidak langsung juga mematikan ini, khususnya mungkin bisnis dari perusahaan yang mungkin nggak terlalu besar ya, mungkin ya. UMKM. Bisa mengganggu ya ini dari UMKM itu sendiri ya, karena mereka harus mengeluarkan uang segitu juga. Kalau emang ada duitnya kan mereka bisa diputar gitu loh buat modal ya, buat menambah modal mereka ya. Tapi kalau secara ini nggak dibayar gitu loh dengan nilai yang cukup fantastik, juga bisa mengganggu proses produksi UMKM tersebut ya. Dan ini harus menjadi sebuah perhatian lah serius dari pemerintah agar program-program ini bisa berjalan dengan baik ya di masyarakat, karena masyarakat juga udah kadung menunggu loh dengan program makan bergizi gratis ini, karena kan kita juga baru sebagian kan di Lampung aja mungkin baru uji coba ya di Bandar Lampung ya, sebelum semua sekolah merasakan ya, dan itu harus benar-benar cepat dicarikan solusinya ya, sehingga program ini bisa menjadi program unggulan loh, menjadi program unggulan presiden ya, untuk bisa berjalan dengan baik di masyarakat. Tapi menurut saya juga ini perlu analisis ya sebelum menjalankan program ini, analisis kajian dari mana anggarannya, bagaimana distribusinya gitu. Kemudian juga yang paling penting adalah pembayaran untuk ke pihak ketiga yang sekarang gulung tikar ini, Woro ini. Apakah pemerintah ini memang ada anggarannya untuk mengalokasikan dana ke sana, atau memang ini hanya untuk syarat janji kampanye aja gitu kan? Ya, atau mungkin ada permainan juga ya, ada yang bermain itu yang perlu juga menjadi perhatian ya. Kalau saya dari pemerintah itu anggarannya sekitar 10.000 ya, 10 atau 12.000 satu porsi, 15.000. Enggak sampai 10 sampai 12.000. Artinya kan dari pemerintah segitu, pihak ketiga mau ambil untung juga dong gitu. Kalau dari pemerintah 12.000, minimal dari pihak ketiga ya 10.000 atau 11.000 gitu. Karena ada juga pihak keduanya yang perlu juga mengambil cunya ya. Ambil ujung. Ambil ujung. Ya. Jadi benar-benar. Mungkin yang jatuh ke anak-anak sekolah itu cuman 10.000 udah kepotong 2.000 gitu loh. Mereka yang pihak keduanya 10.000, yang kitanya juga cuma 1.000 perak gitu loh. Nah, artinya kan benar harus dievaluasi secara menyeluruh nih program unggulannya Pak Prabowo dan Gibran. Jangan sampai hanya cuma janji-janji di kampanye, tapi nol besar implementasinya di masyarakat itu kan. Karena belum semua masyarakat merasakan ya. Baru awal ini. Tapi sudah banyak polemik. Polemik mengenai anggaran yang nggak ada, terus lagi ada beberapa isu tentang mafia-mafia yang bermain dalam untuk program tender, ini gitu kan, tender ini, karena uangnya luar biasa besar ya. Betul itulah salah satu efek ya, karena ini anggarannya cukup besar ya. Jadi mungkin banyak pihak juga yang ingin bermain loh, ingin mencicipi dari anggaran yang besar itu, ingin kebagian ya, bagi-bagi kue lah ya istilahnya ya. Dan itu harus benar-benar menjadi perhatian loh, sehingga jangan sampai mengorbankan program unggulan ya. Dan ini juga efeknya kan ke siswa ya, khususnya ya siswa sekolah ya. Dan kita berharap bahwa kejadian ini tidak terjadi juga di daerah lain ya, khususnya di Lampung ya. Kalau emang program ini nyampe ke Lampung ya, kita berharap bahwa program ini bisa terlaksana dengan baik lah di Lampung ya, sehingga emang
siswa-siswa dapat menerima Manfaat. mencicipi dan menerima manfaat ya dari adanya program unggulan presiden ini ya. Iya benar. Karena kan yang gaungnya pertama kan untuk melibatkan ekonomi kerakyatan, pegiat UMKM dan juga bisa menghidupkan untuk tenaga kerja ya dalam bidang kuliner gitu ya. Dan memberikan ini ya gizi buat khususnya anak-anak sebagai generasi penerus ya sehingga mereka tidak menyongsong Indonesia emas 2045. Iya betul. Tapi kan sehingga bisa menghasilkan ini ya calon-calon penerus bangsa yang emang dari sisi kesehatannya udah benar-benar sehat gitu. Amin. Ya, harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Idealnya kan seperti seperti itu. itu. Cuman ya kita berharap bahwa ini tuh hanya ini aja dulu gitu ya, diberesin ini aja dulu dah harus gitu ya. Perhatian ya, harus diselesaikan secara baik-baik lah agar program ini berjalan dan cita-cita untuk menghasilkan generasi penerus yang ini bisa tercapai gitu. Sebenarnya selain makan bergizi gratis ini kan sasarannya memang pelajar ya, siswa dari TK sampai SMA gitu. Tapi ada rencana juga ini diberikan kepada ibu hamil. Ya, emang udah jalan ya sebenarnya ya. Jauh. Tapi kalau di sini sepertinya belum. Kemarin sempat sih yang ibu hamil itu juga saya sama sih. Apa yang digaung-gaungkan sama yang diterima beda, kontradiksi gitu loh, sehingga sempat juga sih ibu-ibu yang nerima ibu hamil itu ngeluh juga kok cuman ini aja mah kayak biasa aja di posyandu dapatnya gitu loh, bukan masuk program nasional ya. Karena kita juga bahwa tiap bulan juga kan ada ya program posyandu itu ya, dengan mereka juga kan biasa mendapat makanan tambahan ya. Dan ternyata nggak jauh beda katanya dengan makanan tambahan yang ada di posyandu itu. Bubur kacang hijau, telur 1 butir ya. Walaupun ini mungkin dari sisi nilainya juga ya jauh dari yang dianggarkan gitu loh. Misalnya ya kata tadi 12.000, cengketnya 8.000, 10.000 gitu loh, nggak sesuai gitu loh. Tapi kalau ICW itu juga kalau nggak salah ya secara terang-terangan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang ya, menghentikan bahkan ya, ini gitu. Ya, karena mungkin secara terbuka gitu. Karena mungkin mereka melihat bahwa ini persiapannya juga kurang matang loh, dan ini anggarannya juga yang cukup besar ya, dan nanti dengan kondisi perekonomian yang sekarang terus APBN kita yang minim ini, makanya pemerintah mengadakan efisiensi yang besar-besaran itu juga kan cukup berpengaruh loh terhadap penyediaan anggaran untuk program ini kan. Sehingga ya mungkin wajar lah ya, mungkin dikaji ulang lah, bukan dihentikan ya, mungkin dikaji ulang ya. Ya oke, kalau kalaupun emang anggarannya enggak ini mungkin dihentikan juga, emang cukup masuk akal gitu loh. Benar. Selain EBG ada apa lagi nih, A? Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan,
Dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lapas.com dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Cukup menarik juga ini terkait ini ya, apa pemotongan upah ya. Terus upah karyawannya Ya. ini yang di bawah UMR, terus adanya pemotongan ini dari karena dia melaksanakan beribadah ya. Itu juga, terus ada penahanan ijazah yang sampai mengundang juga ya perhatian dari Komisi 9 DPR ya. Ini kejadiannya emang di Surabaya, tapi itu juga menyangkutkan kalau kita ketahui bahwa banyak sih buruh ya, tidak hanya di Surabaya ya, dan kejadiannya juga mungkin ini baru yang terkuak ya di Surabaya, karena kita banyak dengar juga bahwa ternyata di perusahaan-perusahaan yang lain juga di luar Jawa Timur juga sama ininya loh, apa sistemnya itu dalam kita mau ngelamar juga kan kita ingin melampirkan ijazah loh, dan mereka ditahan ijazah kita si karyawan itu ya, dan baru bisa diambil setelah emang dia nggak memperpanjang ya. Kalau di tengah jalan kan Habis mereka kontrak, tahan ya, gitu loh, kontrak. habis kontrak. Dan ini menjadi perhatian, harus menjadi perhatian juga ya Menteri Ketenagakerjaan ya. Iya. Dan itu harus segera emang dicarikan juga solusinya, dan itu sebenarnya bisa juga sih dipidanain ya, karena itu udah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Karena kan dari UMR itu udah ada keputusan Ketentuan. menterinya kan. Jadi harus sesuai lah istilahnya, jangan sampai di bawah UMR ya. Tapi kalau sampai ibadah aja kena potong itu juga sudah Ya, sangat melanggar ya udah hak melanggar HAM. asasi- Ya, udah HAM ya. melanggar hak asasi Kebebasan anak. untuk beribadah itu kan kebebasan kita semua. Padahal kan sebagai di umat yang undang-undang juga beragama. di surat keputusan bersama juga udah tercantum kan, ada kita perusahaan juga harus memberikan ini loh, waktu untuk mereka beribadah ya, jangan sampai hanya kerja terus, tapi mereka juga harus memberikan waktu untuk beribadah, apalagi umat muslim ya, kita punya ada 5 waktu ya, sholat 5 waktu ya, dan itu juga kan kalau yang di perusahaan-perusahaan atau di pabrik itu kan ada shift 1 shift 2 ya, tengah malam juga, kita kan perusahaan harus emang paham benar loh itu untuk memberikan juga waktu hak atau karyawan untuk melaksanakan ibadah ya, jangan sampai karena hanya gara-gara sholat Jumat loh sampai motong ini kan, itu udah keterlaluan gitu loh. Tapi kalau kita ngebayangin seperti itu aturannya, bagaimana lingkungan toksiknya di lingkungan pekerjaan itu ya nggak sih, Ro, ya kan? Karena kan persoalan ketenaga kerjaan ini pelik ya. Pelik, Banyak betul. kan polemiknya terkait upah, ya kan. Jam kerja, Hak-hak ini ya. hak-hak Ya, itu hak karyawan yang ngetar ini ya. karyawan, bagaimana mau pekerja kita bisa sejahtera ya. Kalau kita aja mumet dalam Mumet pekerjaan gitu. tuh kan. Apalagi sekarang lapangan pekerjaan yang minim ya, Minim, ya, ancaman PHK dan sebagainya menjadi Pengangguran sorotan. tambah banyak. Pengangguran pada sarjana-sarjana perguruan tinggi bingung mau nyari kerja apa. Nah, ini artinya semua pihak harus terlibat, khususnya pemerintah ya. Pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta, investor untuk membuka lapangan pekerjaan, atau bahkan pemerintah memberikan pelatihan untuk pelatihan inilah wirausaha ya, untuk anak generasi muda biar menjadi pengusaha muda gitu. Jangan sampai polemik-polemik ini berangsur-angsur ya. Karena misalkan penahanan ijazah itu kan konflik yang sudah bertahun-tahun terjadi lagi dengan sangat hanya di miris Surabaya gitu. ya. Benar. Berarti ya pemerintah harus lebih ini ya, Aware lebih lagi giat ya, dan lebih ini lagi terhadap hal yang soalnya iya kata Waro tadi udah lama gitu loh. Jadi kesannya selama ini pemerintah nggak ada kerja gitu loh. Ngapain? Iya. Jadi apa kerjanya loh? Kalau kita Menterinya telusuri ngapain, mungkin menterinya? ada banyak ya perusahaan-perusahaan yang melakukan hal serupa gitu, kayak misal datang terlambat kena potong uang makan, misalnya itu juga cuti melahirkan juga dipotong, bisa jadi kan gaji, itu kan yang sangat berikan hak-hak pekerja. Ya itu kan ya kembali ke kata Waro tadi bahwa ini bukan masalah yang baru loh. Udah lama bener berulang terus ya. Dan ini emang pemerintah perlu lebih keras lagi loh untuk memberantas hal-hal yang seperti ini ya di
perusahaan, karena mungkin bukan hanya di Surabaya aja. Ya. Kita mungkin di Lampung juga mungkin ada, cuman karena pengawasan atau ke perusahaan-perusahaannya yang lemah sehingga hal semacam seperti ini terus muncul ya, dan terjadi berulang-ulang gitu loh. Padahal sebenarnya hal seperti itu sangat merugikan ya bagi karyawan ya, dan secara tidak langsung juga merugikan bagi perusahaan sendiri ya, secara tidak langsungnya ya. Karena itu juga, karena sebenarnya karyawan juga harus menjadi sebuah bagian dari perusahaan itu juga ya, karena mereka juga sangat berperan besar ya dalam keberlangsungan produksi atau perusahaan itu juga gitu loh. Perusahaan juga tidak akan bisa berjalan ya tanpa karyawan ya, sehingga ya perhatian juga harus mereka berikan yang imbang gitu loh dengan apa yang mereka berikan dan apa mereka juga perusahaan juga yang harus mereka dapat gitu dari perusahaan gitu loh. Iya, artinya kan persoalan polemik tenaga kerja dalam negeri ya harus menjadi persoalan yang harus disoroti ya, dan harus mendapatkan solusi yang nyata gitu kan. Betul. Jangan sampai ini generasi muda kabur aja dulu gitu kan. Cari kerja di luar negeri gitu ya. Sementara mereka kinerja mereka di dalam negeri tidak dianggap, tidak dihargai, bahkan banyak polemik-polemik yang menjadi sorotan hal yang banyak ya Mbak Nur ya. Iya betul sekali, dan mudah-mudahan polemik-polemik yang terjadi di Indonesia ya, terutama di lingkungan sekitar kita tidak terus berulang ya. Ya karena ini juga menyangkut ini ya ke kesejahteraan juga masyarakat ya, karena kita juga tahu bahwa karyawan atau buruh-buruh itu kebanyakan kan dari golongan menengah ke bawah ya, dan mereka juga perlu mendapatkan penghasilan atau kesejahteraan buat menyejahterakan keluarganya ya, dan salah satunya dari bekerja di perusahaan itu ya, sehingga perusahaan juga harus bisa memberikan lah apa yang menjadi hak mereka ya, atau memenuhi kewajiban terhadap karyawannya, jangan sampai justru menyengsarakan karyawannya ya. Oke, Woro, Alulu, 3 tema sudah kita bahas habis ya di segmen kali ini, dan tema ke depan tentu akan bergulir yang tema-tema yang lebih menarik dan viral tentunya. Baik, Sobat Lampung Pos Update, demikianlah tadi Lampung Pos Update kali ini. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.